Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang biografi dan kontribusi Wali Songo dalam dakwah Islam. Kemarin sudah membahas Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Kita sekarang mulai dengan Sunan Derajat yang masih memiliki kaitan nasab dengan tiga wali sebelumnya itu. Sunan Derajat nama aslinya adalah Raden Qasim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya yang bernama Nyi Ageng Manila atau yang dikenal juga dengan Dewi Chandrawati. Ini berarti Sunan Derajat adalah saudara Sunan Bonang. Nama Derajat sendiri disematkan karena seperti dengan wali yang lain berdasarkan dari lokasi dakwahnya. Sunan Derajat ini terkenal dengan empati dan solidaritas sosialnya. Beliau dikenal dengan kedermawannya, memperhatikan keadaan sekitarnya, mulai dari anak yatim yang disantuni, orang-orang sakit diobati dengan berbagai ramuan-ramuan yang diraciknya. Beliau menguatkan sikap gotong royong dalam sosial masyarakat pada waktu itu. Beliau juga disebut sering berkeliling di malam hari untuk memastikan keamanan penduduk dari gangguan apapun termasuk hal yang gaib. Mungkin jika menggunakan istilah sekarang, Sunan Derajat merupakan ahli dalam ilmu sosiologi dan antropologi. Kemudian diramu untuk mendakwahkan Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal menggunakan kesenian dalam media dakwahnya. Beliau kerap berdakwah dengan beberapa tembang. Di museum sebelah makam beliau juga disimpan gamelan Jawa yang disebut dengan gamelan Singo Mangkok yang dijadikan alat untuk berdakwah beliau. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Ajaran dari beliau yang cukup terkenal adalah Pepali itu atau tujuh ajaran. Maaf jika nanti pelafalan bahasa Jawa saya agak belepotan karena bahasa Jawa lama. Oke, kita mulai nomor 1, yaitu membangun resep tiasing sasama atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Nomor 2, jroning suka kudu eling lan waspada. Artinya dalam suasana gembira hendak tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Nomor 3 yaitu laksitaning subroto tan nyipta marang pringgo bayaning lampah. Yang berarti dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan rintangan. Yang keempat, meper hardening ponco driya atau senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Nomor 5, haneng hening henung yang berarti dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Nomor 6, mulya guna ponco wektu atau kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Nomor 7 atau yang terakhir itu agak panjang, paring teken marang kang kalonyan lan wuta, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kawudan, paring payung marang kang kodanan. Yang berarti berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Terdapat pula petuah dari Sunan Derajat yang sangat relevan untuk zaman sekarang, mungkin juga segala zaman, yaitu perkataan beliau, Bapang dan Simangi ono catur mungkur. Demikian petuahnya. Maksudnya jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Di sini mendengarkan saja dilarang, apalagi ikut
melakukan ya. Ketua ini muncul karena memang beliau sangat memahami keadaan sosial masyarakat. Mungkin ya ini Sunan Derajat itu juga paham manusia itu tidak abadi. Yang abadi adalah gibahnya. Rasa memang tak lekang oleh zaman. Lah ya mesti ki gian dadi omongan to, Bu. Lah iya, ning saiki coba do mikir, Aku ki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya, Cetha kecile Dian ki ditinggal minggat karo bapakne ya. Ibune wis duwe sawah ya ora sepiro. Mulakno rampung SMA dheweke ora kuliah. Nembe nyambut gawe, handphone anyar, motor anyar. Ora? Iya. Kayak gue iki duit ngendi coba? Kayak larang-larang kabeh lho kuwi kaya aku ora ngerti merek wae. Selanjutnya kita bahas tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Roro Santang, putri dari Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dalam buku sejarah Banten, Husein Jayadiningrat menyatakan bahwa nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian ia juga dikenal dengan nama Fathahillah, Syarif Hidayatullah, dan yang paling populer adalah Sunan Gunung Jati. Kita semua sudah tahu bahwa pernikahan menjadi salah satu strategi efektif dalam dakwah Islam. Nah, Sunan Gunung Jati ini mempraktekkan dengan sangat baik. Menurut Historia ID, sebenarnya belum terlalu jelas siapa istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari beliau. Namun yang jelas pernikahan sang wali itu dilakukan dalam rentan waktu yang berbeda. Dalam sebuah naskah tasawuf tidak berjudul, di situ ditulis dengan huruf Arab Pegon dan menggunakan bahasa Jawa kuno, dialek Cirebon dan Sunda. Naskah itu kemudian dikenal dengan naskah Kuningan. Di situ diceritakan Sunan Gunung Jati ingin belajar memperdalam ajaran Islam kepada Maulana Huda di Banten. Nah, ketika di Banten itu Sunan Gunung Jati dijodohkan dengan putri Maulana Huda yang bernama Nyai Gedeng Babatan. Mungkin salah pelafalannya, tapi mungkin begitu tulisannya, Nyai Gedeng atau Gedeng Babatan. Kemudian setelah selesai menimba ilmu dari Banten, Sunan Gunung Jati melanjutkan pengembaraannya ke Cirebon, dan di situ beliau bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi atau juga dikenal dengan Syekh Nurjati, salah satu penyebar Islam pertama di Cirebon. Di sini juga jadi bisa menjawab pertanyaannya Badawi kemarin ya, bahwa tidak hanya Wali Songo itu yang menyebarkan Islam. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh penyebar Islam, namun yang populer itu 9 wali itu karena juga melembaga. Oke, kembali lagi ke topik. Keduanya ini saling belajar dan sama-sama menyebarkan ajaran Islam di Sunda. Sunan Gunung Jati dikenalkan oleh Syekh Nurjati kepada putrinya, yaitu Nyai Roro Jati. Pernikahan itu akhirnya dikaruniai 2 orang putra, yaitu Pangeran Jaya Kalana dan Pangeran Brata Kalana. Pernikahan selanjutnya dari Sunan Gunung Jati yang dianggap sebagai percodohan yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Tanah Sunda, yaitu ketika Sunan Gunung Jati menikah dengan putri penguasa Cirebon, yaitu Pangeran Cakrabuana. Istrinya yang bernama Nyai Mas Endang Gelis itu memiliki putri yang bernama Nyai Mas Pakungwati. Nah, Nyai Mas Pakungwati ini akhirnya menikah dengan Sunan Gunung Jati. Setelah mendapat kedudukan sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati segera merubah bentuk pemerintahan menjadi kerajaan Islam. Perubahan
dilakukan untuk memperkuat kekuatan Islam di tanah Sunda dan menyebarkannya ke luar Cirebon. Dari sini Sunan Gunung Jati menjadi sultan pertama Kesultanan Cirebon dan merdeka dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Selain itu, terdapat juga nama Nyai Kawung Anten sebagai istri Sunan Gunung Jati. Nyai Kawung Anten ini nantinya melahirkan Maulana Hasanuddin yang di kemudian hari ketika dewasa ia mendirikan Kesultanan Banten. Jika dilihat, Sunan Gunung Jati menggunakan metode dakwah struktural. Beliau memiliki keturunan bangsawan dari garis ayah maupun dari ibunya. Kedudukan itu ditopang dengan kedalaman ilmu serta akhlak yang baik menjadi perpaduan yang pas dalam memobilisasi masyarakat agar bisa menerima agama Islam. Sunan Gunung Jati terkenal dengan perjuangannya melawan bangsa Barat yang sudah mulai masuk di Indonesia. Bangsa Barat pertama yang datang pada waktu itu yaitu Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang mendarat di Malaka pada tahun 1511. Portugis sendiri masuk ke Pulau Jawa setelah diundang oleh pemimpin Pakuan Pajajaran untuk bekerja sama melawan masifnya dakwah Islam melalui Kesultanan Cirebon. Cirebon sendiri memiliki hubungan baik dan selalu bekerja sama dengan Kerajaan Demak dalam usaha dakwah Islam. Ini yang membuat khawatir ke Kerajaan Pakuan Pajajaran pada waktu itu. Pasukan Sunan Gunung Jati mampu melawan bangsa Portugis dan mengusirnya. Keberhasilan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa ini akhirnya menjadi sejarah berdirinya kota Jayakarta. Karena setelah itu nama Sunda Kelapa diganti namanya dengan Jayakarta. Selain dengan politik, Sunan Gunung Jati dikenal seperti Sunan yang lain dalam berdakwah dengan mendirikan lembaga pendidikan, menggunakan kesenian, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan, untuk sekarang di daerah Banyuwangi. Bernama asli Ainul Yakin. Sumber babat Tanah Jawi menyebutkan nama ayahnya adalah Maulana Iskak. Tapi di Serat Wali Songo ditulis bahwa ayahnya adalah Sayyid Yakob. Begitu juga dengan ibunya. Di babat Tanah Jawi, ibunya bernama Dewi Sekar Dadu. Kok kaya Dadu namanya? Dewi Sekar Dadu ya. Dalam Serat Wali Songo namanya Retno Sabodi. Di babat Tanah Jawi kakeknya bernama Prabu Menak Sembuyu, sedangkan di Serat Wali Songo mencatat nama kakeknya adalah Prabu Satmudo. Terdapat perbedaan nama ya dari dua sumber itu, baik dari babat Tanah Jawi maupun dari Serat Wali Songo. Meski demikian, meski terdapat perbedaan di kedua sumber itu, tapi alur ceritanya sama. Ya, ini jalur keturunan dari pihak ibu merupakan Raja Blambangan yang penganut agama Hindu. Ceritanya Maulana Iskak ini atau Syekh Wali Lanang berkonflik dengan mertuanya, yaitu Raja Blambangan tadi. Lalu memutuskan pergi meninggalkan istana dan istrinya yang pada waktu itu sedang hamil. Ketika Dewi Sekar Dadu melahirkan Ainul Yakin, pada waktu itu Blambangan baru dilanda wabah besar. Raja Blambangan menduga bahwa itu terjadi karena kelahiran cucu laki-lakinya itu. Bayi ini dianggap pembawa sial, karena itu harus dijadikan tumbal alias dikorbankan dan dilarung ke lautan untuk mengusir wabah. Keranjang bayi yang terapung di lautan itu ditemukan oleh saudagar kaya dari Gresik, yaitu Nyai Pinatih. Setelah itu bayi itu diasuh Nyai Pinatih dan dinamai Joko Samudro.
Setelah cukup umur, Joko Samudro dikirim belajar ke pesantren Ampel Denta. Namanya kemudian populer dengan Raden Paku. Di pesantren itu beliau berkawan akrab dengan Raden Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Keduanya melakukan perjalanan haji ke Mekah dan mampir ke Pasai atau ke Aceh untuk menemui Maulana Ishaq. Di sana keduanya juga belajar ilmu agama dan lebih mendalami ke tasawuf. Sunan Giri ini juga kabarnya menjadi salah satu tokoh penyusun peraturan tata praja pengadilan di Kesultanan Demak. Demak kok Gemak gimana? Ya Allah, astagfirullah. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan kurang mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam keluar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Tidore, dan lain sebagainya. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan dalam cara mengajarnya. Jadi gamenya bersifat religius, gamenya agamis. Beda. Permainan itu seperti jamuran. Semprit jamoropo. Duda. Apa ya? Ketek meneh. Don. Piye? Apa? Kuwi sing ngisore ale kuwi ora menek ketheke. Kok ketek setruk? Terus juga ada tembang permainan anak seperti Padang Bulan, Gulo Ganti, Cublak-cublak Suweng, juga tembang Mos Cepat Asmarandono dan Pocong. Tembang-tembang tersebut atau yang dilakukan sama Sunan Giri tersebut tentunya terdapat nilai filosofis di dalamnya. Sampai di sini dulu teman-teman, kita bahas lagi 3 orang wali berikutnya di video berikutnya. Masih seperti sebelumnya, di mana belum ada tugas, tetap absen dengan komen. Kalau semama absen di e-learning, ngambek lagi. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tetap saling beri doa meski kita tak bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.